Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Bunyi menyesuaikan. Pasis, duduk. Siap, gerak. Topografi. Lapor, pasis, dikcap atau apit, hikmah PPK. Jumlah 5 orang. Lengkap, selanjutnya siap menerima pelajaran. Pimpin berulang, berjalan. Mengawali pelajaran, berdoa, mulai. Berdoa selesai. Istirahat di tempat, gerak. Selamat pagi. Proses belajar mengajar, khususnya di Pusat Pendidikan Angkatan Darat, maka saya akan mulai dari memperkenalkan diri. Ya. Mudah-mudahan perkenalan saya nanti di sini bisa diterima, ya, kemudian terjadi silaturahim antara kita bersama, terjadi kedekatan antara kita bersama, walaupun nanti kita sudah masing-masing berpencar entah di mana, ya. Paham ini? Kita bisa manfaatkan media sosial untuk saling berkomunikasi. Siapa tahu nanti mungkin pada saat pasis sudah dalam penempatan memerlukan informasi tentang apa yang saya sampaikan di sini, silakan hubungi saya. Siap, terima kasih. Perkenalan. Apabila basis mengaku, maka indikator lampu warna kuning dalam kokpit akan menyala. Maka dipersilakan untuk basis berdiri. Bila dalam kokpit indikator lampu kuning menyala berulang-ulang menunjukkan basis mengantuk berat, maka segera keturunkan Anda untuk cuci. Apabila indikator lampu warna merah dalam kokpit menunjukkan siswa sudah terlena, maka bila akan menempel pasir lewat pagi untuk keamanan dan keselamatan bersama. Persilakan bersiswa untuk dan pertanyaan yang ada di kelas. Saya Kapten Tondro, meeting room 40, sesuai OCT Presiden sebanyak nanti tetap perlu mengucapkan selamat menikmati penerbangan ini.
tadi secara apa intisari siapa saya sekarang ini yang berdiri di Pasis di depan Pasis kalian bisa dicerna ya. Bisa dipanggil Pasis? Siap. Pasis Ayubi dari mana? Siap. Dari Bali. Hah? Siap dari Bali. Dari Bali. Siap. SSI. Anda lulus mana? Sarjana Matematika S1 dari Universitas Andalan Yogyakarta. Oke, materi ini sebentar lagi kita akan menggunakan cara-cara Anda nanti ya yang akan kita paparkan di sini. Siap. Bira Tiga. Siap. Dari mana? Namanya? Oh, SSI. Siap. Sarjana Sains. Siap. Betul? Siap. Kalau saya SST, bukan sarjana teknik, sujar sarjana teknik, bukan sujar sedang tidur. Siap. Oke, lanjut. Siap, jamnya mobil. Kami berasal dari Mojokerto, lulusan Universitas Negeri Malang, jenjang sarjana geografi. Oke, geografi, korelasi dengan topografi sangat masuk. Ada nanti namanya data non spasial. Ya. Siap. Ya, lanjut. Jihan Khalid. ST. Nah, itu ya teman saya Surya Natisna. Siap. Surya Teknik ya. Ya, lanjut. Siap, izin. Nama Khalid, asal dari Rembang, S1 Teknik Geodesi Universitas Gajah Mada. Masya Allah, UGM. Siap. Dan banyak senior-senior Anda yang dulu jadi direktur dan sebagainya sudah menjejakkan kakinya lebih terlebih dahulu ya. Di topografi ini, Anda sekarang penerusnya nih. Siap. Contoh mereka sekalian. Siap. Oke. Rektor Elang. Siap. Elang sarjana teknik juga. Siap teknik. Dari Teknik Geodesi Universitas Diponegoro. di Undip. Oh iya. Angkatan berapa ya? Kayaknya baru dengar saya. Siap. Angkatan 2016. Bukan, udah berapa tahun ada geodesi di sana? Siap dari 2005. Oh, udah cukup lama ya? Siap. Oh, iya. Oke. Geodesi. Wah, ini matematika lagi. Wah, udah. Siap. Berarti ya nggak perlu PPN kalau gitu. Siap. Karena Anda Langsung semuanya dasarnya PPN. udah bisa ngitung-ngitung ini. Nanti kalau bisa persoalan langsung hitung. Siap langsung IP. Ya, langsung hitung. Siap. Ya. Agus Agus Sintus. memperkenalkan diri, nama Agus Sintus dari NTT, jurusan Matematika Universitas Nusa Cendana Kupang. Masya Allah, ini orang-orang cerdas semua ya. Men. Tidak salah, Angkatan Darat tidak salah memilih Anda dan khususnya topografi tidak salah untuk memilih Anda. Dan saya yakin oleh karenanya dengan kualitas Anda yang sedemikian bagus semua di hadapan saya ini tidak akan terkendala dengan materi yang akan Pasis hadapi. Dan tentunya biasa penyakit siswa adalah alhamdulillah. Oleh karenanya bila lampu kuning menyala silakan berdiri atau silakan cuci muka. Baik, Pasis. Movie time. Waktunya kita menonton dulu. Oke, silakan kita lihat. Hai guys, zaman sekarang orang-orang sudah banyak memanfaatkan fasilitas GPS yang terpasang di smartphone mereka. Dan aplikasi yang paling sering digunakan adalah Google Maps. Dengan Google Maps, kalian bisa bepergian ke lokasi yang belum pernah kalian kunjungi atau mencari jalan pintas tanpa harus repot-repot berhenti untuk bertanya kepada warga sekitar. Tapi faktanya nih guys, tak jarang aplikasi tersebut justru memberikan jalan yang tidak sesuai bagi pengguna jalan, bahkan sampai membuatnya tersesat. Nah, kali ini kita bakalan bahas kejadian-kejadian tersesat gara-gara Google Maps. Tapi sebelum lanjut nih guys, kita ingat lagi nih, buat yang belum jangan lupa subscribe channel kita. Tersesat di jalan yang sangat sempit di atas sebuah sungai. Dan usut punya usut nih guys, pengendara mobil itu sedang mencari sebuah alamat pada malam hari dengan bantuan GPS. Tapi sialnya, mobil tersebut malah tersesat ke jalan yang tidak seharusnya dilewati. Bahkan untuk evakuasi mobil ini membutuhkan alat berat nih guys. Pada bulan Januari 2020, kejadian serupa juga dialami oleh mobil berwarna putih ini nih guys. Terlihat dalam sebuah foto mobil tersebut tersesat ke jalan sempit di pinggir sawah dengan kondisi salah satu ban terperosok. Dan menurut kabar yang beredar, mobil ini dikendarai oleh turis asing yang sedang mengikuti jalan pintas arah Google Maps. Dan kejadian ini terjadi di daerah Bali nih guys. Jalan sempit yang ada di bagian samping jembatan. Dan di sampingnya lagi ada sebuah pipa besar nih guys. Apa yang bisa Pasis simpulkan atau tanggapi tentang tadi audio visual yang baru dosen sampaikan? Ada yang mau menanggapi? Silakan, masukkan tangan. Tanggapi aja nggak apa-apa. Kenapa Siap, siap. kamu tidak? Ya, silakan. Jadi Pak Selami sih menanggapi Mil untuk video yang baru ditayangkan dari slide multi time-nya Mil.
Yang pertama itu adalah penggunaan aplikasi Google Maps. Jadi para user itu pengguna atau lebih banyaknya kalau dari slide itu pengendara ya, cenderung pengendara baik roda 2 maupun roda 4. Terus yang kedua mengenai masalah Google Maps. Jadi Google Maps itu biasanya menentukan rute yang paling cepat. Jadi kayak kalau dari kedisiplinan kami yang kemudian dia itu cara algoritmanya dia menentukan jalan yang tercepat yang sesuai dengan kendaraan yang dipakai. Misalnya motor bisa diset motor, bisa diset mobil, dan para pengguna kesalahan para pengguna sendiri tidak melihat detail jalan yang dipilih oleh Google Maps sendiri. Jadi ada dua faktor penting yang dimungkinkan itu. Yang pertama penggunaan Google Maps, terus yang kedua kesalahan dari Google Maps karena dari sekian pilihan dari rute yang ditunjukkan penggunaannya yang menuju objek wisata ataupun tujuan-tujuan yang dari pengendara tadi lakukan, itu sebenarnya kita bisa memilih rute-rute yang dipilihkan dari Google Maps. Nah, kesalahannya dari pengguna karena bukan orang kebumian atau bukan orang topografi, mereka yang saja dan lainnya mereka secara tidak sadar mereka melewati jalan-jalan yang sebenarnya tidak pantas untuk kendaraan masing-masing. Baik, terima kasih. Ya, barusan ada tanggapan dari Mas Ella tentang apa yang disampaikan ini adalah sebagai Google Map ya, yang digunakan oleh pengguna, demikian ya. Kemudian Google Map itu memberikan solusi-solusi jalan yang tercepat dan seterusnya. Hanya saja dalam sini yang kurang bijak adalah penggunanya, sehingga terjadi permasalahan tadi yang nyemplung di kolam lah, yang jalannya ketemu seperti tadi, yang masuk sawah dan pelajaran di mana sebuah teknologi canggih apapun itu pasti ada kelemahan juga, tapi kita waspada. Nah, di sini kalau dari bidang ilmuwan kami itu kalau misalkan lebih ditelisik lebih dalam, Google Maps itu cara kinerja di dalam itu mungkin bisa dirubah bisa menggunakan single simplex atau dual simplex, yang dimana itu tugas atau fungsi utama dari metode tersebut adalah menentukan keuntungan terbesar dan mencari kerugian seminim mungkin. Tapi kalau dibawa ke kasus ini, mungkin dia bisa menentukan jalan terdekat. Jadi efisien. cukup. Satu. Ya, tadi barusan ditanggapi lagi oleh Pak Sukayudi bahwa walaupun bagaimana namanya sistem pasti ada kelemahan. Kalau begitu ya? Oke. Tadi Pak Sela mengatakan bahwa sistem tadi memberikan solusi, kemudian Pak Ayu menyampaikan bahwa sistem mempunyai kelemahan. Satu lagi. Karena ini 5, hanya 5. Kita nggak bisa semua lah. Menurut kami apa yang terjadi dalam movie time barusan adalah bagaimana atau pentingnya ilmu dalam khususnya ini topografi, yaitu interpretasi peta dalam menggunakan aplikasi. Meskipun pada zaman sekarang peta banyak yang sudah canggih, sudah digital dan sudah diakses, tetapi masih banyak orang yang belum ataupun menggunakan peta dengan baik interpretasinya. Padahal apabila kita basic kami dari geografi, geodesi maupun matematika di topografi ini, seharusnya aplikasi tersebut sudah sangat mumpuni, tinggal usernya saja. Seperti kata Pak Silam tadi, mungkin ketika kita membawa mobil, tapi di menunya kita tidak ngeset kita menggunakan mobil, tapi kita ngeset sepeda motor, jalan kaki, jadi rutenya bisa berubah. Seperti itu menurut saya. Sekian, terima kasih. Baik, laptop Anda, paham ini? Bila mana Anda mengelola laptop tersebut tidak sesuai dengan kapasitas kemampuan dia, artinya bisa saja Anda punya kemampuan lebih tapi laptopnya nggak mendukung, atau sebaliknya laptopnya udah mantap tapi kita yang mengoperasikannya hanya bisanya main ngetik doang misalkan gitu. Ya. Artinya dua-duanya harus berimbang. Nah, pasti sekali lihat di samping ini yang tadi sampaikan, kejadian banyak terjadi di saya. Ini adalah Grab, pada ngeluh mereka. Karena ketika orang pesan, ya, selalu menunjukkan arah ke tempat saya. Padahal dari situ jaraknya buntu. Dan juga rumah.
Itu tidak sekali dua kali, sering sekali. Artinya di sini kita harus bisa menilai sistem itu masih punya kelemahan. Maka oleh karenanya, sebelumnya kita tahu sendiri, Google Meet itu jelas perusahaan raksasa ya, yang menyiapkan data yang akan digunakan oleh mereka yang selalu bernavigasi. Kita mempelajari bagaimana pembuatan peta situasi. Atau biasa disebut, dalam ini pengolahannya kita sebut data situasi. Apa sih untuk kurang lingkupnya? Pendahuluan, kemudian penggambaran detail, penggambaran peta situasi, kemudian evaluasi dan penutup. Kita hanya dua saja yang kita akan bahas nanti ya. Karena kita dua kali pertemuan, maka pertemuan pertama kita sampaikan pembahasannya di penggambaran detail saja dulu. Lanjut. Kemudian referensinya adalah salah satunya ini, nanti banyak sebenarnya, cuma saya masukkan saja salah satunya adalah keputusan Direktorat nomor KEP 94/2019 tanggal 2019 tentang pengolahan data situasi. Jumlah jam pelajaran seluruhnya 13 JP, teorinya 5 JP, kemudian kita akan melaksanakan praktek 8 JP. Nah, sekarang kita sudah masuk ke dalam pembahasan. Yang pertama adalah pembuatan peta situasi. Coba Pasis Agustinus baca di atas. Silakan baca dulu. Pembuatan peta situasi, lihat hitungan dan penggambaran untuk alihkan data-data angka hasil pengukuran situasi menjadi data perbandingan titik, garis dan luasan yang digambarkan menjadi peta situasi wilayah. Pengukuran benda, pengukuran berdalam dan buatan manusia yang mempunyai hubungan secara vertikal dan horizontal berupa data jarak dan sudut. Diikatkan pada poligon yang telah mempunyai data koordinat. Oke, Pasis Ayubi, bisa pahami tentang narasi ini? Bisa. Sedikit saya sampaikan ya. Kemarin kan kita sudah praktek pengukuran situasi itu mengambil detail-detail apa saja. Ini kalau penggolongannya itu saja buatan alam dan manusia kan, data yang oleh alam maupun buatan manusia, contohnya jalan, ya kan? Kalau jalan buatan apa? Manusia. Kalau sekarang buatan alam apa misalnya? Alami, sungai, lembah, banyak sawah, ya kan? Sawah buatan alam, buatan manusia. Danau, alam. Itu. Kemudian yang kita dapat dari pengukuran itu berupa apa? Nantinya titik-titik yang mengandung koordinat. Kamu sendiri kan? Anda mengukur sana pakai RTK kemarin, ketemu titik koordinat sekian. Ketemu dari pintu koordinat fisik. Kemudian titik-titik ini kan ada yang harus saling dihubungkan. Misalkan Pasis mengukur kemarin bangunan 4 pojok, misalkan Pasis ambil kemarin ya, anggap ini A, ini B, ini C, ini D. Ini tidak ada ini. Nah, kan 4 titik ini apa anunya? Bentuknya apa sebetulnya di lapangan? Maka untuk mempertegas bentuk tersebut ketika ada pengolahan, kita harus mempunyai data sket lapangan. Karena yang termonitor di dalam alat ukur atau di alat ukur GPS maupun konvensional hanya A, B, C, D-nya saja, kan betul? Siap. Tidak ada namanya bentuk bangunannya kayak apa, tidak ada kan? Siap. Maka kita buat sketnya. Nah, titik-titik ini ketika dihubungkan sesuai dengan kondisi lapangan, misalkan A ke B. A ke B itu baru berupa apa namanya?